semua, bahkan Oke. sebagian sudah saya kasih ke media, artinya di situ, tidak ada News anchor kehormatan yang daripada cantik, Pak Cindy Ferdisambo, Sistiarani, eee, terlihat menawan dirusak saat atau memoderasi dialog. dilecehkan oleh naif sekali ya kalau orang datang ke lokasi dia tidak tahu harus melakukan apa, ya kan dia tahu harus melakukan apa, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang di luar SOP sebagaimana biasanya dilakukan dalam olah TKP. Itu saja sudah menjadi indikasi kuat gitu. Nah, tinggal didorong sedikit lagi gitu ya, bahwa obstruction of justice-nya ini sudah pasti ada. Nah, apakah hanya melibatkan 6 orang itu yang saya tidak yakin. Menurut saya bisa lebih banyak dari itu. Lebih banyak maksudnya berapa? Karena ini kan juga banyak juga, ada 83 polisi Kalau yang diperiksa, begini, Mas Ganjar. kalau jumlahnya saya tidak tahu pasti ya. Oke. Jumlahnya saya tidak tahu pasti. Yang pasti gini, kita bisa inventarisasi berapa sih yang datang di TKP saat itu, Oke. ya berapa. Lalu kita identifikasi dulu perbuatan obstruction of justice-nya apa, ya. Kan ada yang mengarang cerita, ada yang menghilangkan CCTV, ada yang menghilangkan jejak di tempat kejadian, gitu ya. Termasuk ada yang terlibat dengan mungkin merekayasa itu tadi, tembak-menembak, ya, menembakkan pistolnya, atau mungkin juga ya bukti-bukti lain lah, itu yang harus kita lihat. Perbuatan menghalangi penyidikannya apa saja, dari situ baru kita lihat berapa orang yang terlibat terkait dengan masing-masing perbuatan itu. Mas Susno, tidak hanya Bisa saja masuk ke pidana pokoknya 338, 340, yuntonya 55, 56. Jadi kemungkinan tersangka pidana pokoknya bertambah masih ada, dan kemungkinan jalannya penyidikan sangat terbuka luas gitu, karena jumlahnya kan 30 sekian yang sudah ditahan ini. betul. Jadi akan bertambah karena yang ngambil CCTV ada, yang bersihkan TKP ada, yang ngantar jenazah ke mana? Yang ngantar jenazah ke Jambi kan ada juga, dan itu mereka tahu itu mati ke dibunuh kok tidak boleh dibuka peti dan sebagainya, itu kan terlibat semua. Jadi saya yakin ini akan bertambah lagi. Tidak hanya 6 ya, tapi mungkin jauh dari itu. Ya. Anda tadi melaporkan ajudan berinisial D, kemudian juga soal orang yang menghalang-halangi penyidikan. Tapi apakah Anda juga akan melaporkan soal dugaan peretasan yang sempat Anda sampaikan ketika di awal kasus ini mencuat? Peretasan telepon seluler milik keluarga Brigadir Yosua, dan juga soal CCTV di ruang otopsi yang dipertanyakan juga. Betul, semua pasti kami lapor. Ada 4 laporan tindak pidana lagi ditambah 1 untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum gitu loh. Jadi yaitu mulai daripada mereka membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan, baik atas nama Ibu Putri, baik pun atas nama Bribtu yang diduga membuat laporan model A karena atas perintah Pak Ferdi. Kemudian mantan Kapolres Jakarta Selatan yang membuat cerita-cerita palsu. Kemudian diikuti cerita palsu itu oleh Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Kemudian yang membuat cerita palsu itu atau merancang itu adalah staf ahli Kapolri. Kemudian semua ajudan itu kalau diperiksa WhatsApp grupnya pasti itu tergambar di sana perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian yang mencuri uang daripada rekening almarhum. Kalau peretasan apakah juga termasuk? Peretasan juga semua harus, pencurian handphone juga, pencurian laptop juga, yang menyembunyikan pakaian almarhum juga dan sepatunya. Kemudian yang seluruh yang menyebar hoax, seluruh yang membuat obstruction of justice atau yang menghalangi penyidikan, menghilangkan barang